Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kalau nggak ada yang penting di rumah, dengerin ceramah dulu. Jangan sampai ke rumah tidur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan linakuna minal mu'minin al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Ramadan. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan kita yang terakhir. Insyaallah tahun depan masih kita dapat menikmati jamuan Allah yang luar biasa di Ramadan ini. Allah sudah bentangkan kepada kita, Allah hadirkan kepada kita berbagai bentuk-bentuk sajian-sajian yang banyak sekali keberkahan-keberkahan di dalamnya. Semoga insya Allah kita bisa memaksimalkan daripada ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah Ramadan kita ini adalah Ramadan yang lebih baik dari tahun kemarin. Betul? Karena Nabi mengatakan orang beriman yang beruntung hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi artinya apa? Puasa tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Jangan kayak kebiasaan orang ditanya, gimana Pak Ramadan kali ini? Kira-kira khatam Quran berapa kali? Ya saya mah biasa aja dah, tiap tahun sekali. Ya kenapa ngomongnya begitu? Biasa aja setiap tahun sekali. Kata Nabi apa? Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, gimana kata Nabi? Ngambek apa ini kasih 3 mana? Hari ini sama dengan hari kemarin, kata Nabi apa? Rugi. Bapak pedagang, ibu pedagang, mau nggak dengar kata rugi? Halo? Mau nggak rugi? Kalau dagang aja nggak mau rugi, tapi giliran ibadah kepada Allah, saya mah biasa aja, seperti tahun kemarin sekali. Kenapa harus biasa saja? Kenapa nggak ada peningkatan? Kenapa nggak berusaha untuk lebih baik? Betul? Ayo, tahun kemarin berapa kali khatam? Enggak. Masya Allah, kalau enggak mah kata Umairah mah apa? Terlalu. Masa setahun sekali aja nggak bisa khatam Quran? Iya. Tahun kemarin berapa kali khatam Quran? 1. Nah, berarti ibu bapak 2, alhamdulillah. Berarti tahun ini, saat ini harus lebih dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 1 kali, minimal 1,5 kali deh, gitu ya. Ada lebihnya, jangan sama. Syukur-syukur bisa 2 kali. Iya gitu. Yuk kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi ya beribadah di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Ayat-ayat tentang Ramadan sebagaimana kita ketahui di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Iya. Di mana 183-nya sudah sama-sama kita kenal bahwasanya Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Tapi ingat, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa yang namanya puasa bukan hanya diberikan kepada sahabat pada saat itu, tapi umat-umat sebelumnya sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa itu sebenarnya dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Adam. Jadi sebelum ini Nabi Adam alaihissalam
Begitu Adam dipertemukan oleh siapa namanya? Istrinya Hawa. Iya, maka Nabi Adam bersyukur kepada Allah, akhirnya melaksanakan ibadah puasa 1 hari. Nah, begitu. Lanjutnya siapa? Nuh alaihissalam. Begitu selamat dari bahtera, dari air banjir yang besar seperti itu, maka Nuh dan pasangan-pasangan makhluk Allah lainnya, ada kuda pasangan, kerbau pasangan, ya, bahkan tumbuh-tumbuhan itu dibawa juga, serta sampailah di sebuah dataran yang namanya dalam Al-Quran disebut Judi. Iya. Bukan Judi kata Oma Irama ya. Nah, ini nama lembah, nama daerah. Maka setelah itu Nabi Nuh alaihissalam dari kegelapan di laut tersebut, begitu sampai di pulau Judi itu terang. Maka Nabi Nuh dengan umatnya pada saat itu melaksanakan puasa 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Maka itu disebut apa? Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Bid itu artinya putih. Nah, jadi kita melaksanakan Ayyamul Bid itu udah zaman dari dulu, udah Nabi Nuh alaihissalam. Terus siapa lagi? Nabi Ibrahim. Selamat dari apa? Dari api yang membakarnya. Nabi Ibrahim puasa 1 hari. Terus siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi Musa melaksanakan puasa 1 hari. Begitu Nabi Muhammad sampai di kota Madinah hijrah, maka Nabi Muhammad mendapati kaum Yahudi di Madinah puasa. Maka Nabi mengatakan, kalian puasa apa? Kata orang Yahudi di Madinah, kami puasa mengenang selamatnya Nabi kami, Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun. Gitu. Maka itu Nabi Musa melaksanakannya di tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Maka kita melaksanakan 10 Muharram itu puasa. Puasa apa namanya? Asyura. Apa kata Nabi? Wah, kami lebih berhak daripada kalian untuk berpuasa, kata Nabi. Maka Nabi bilang kepada kaumnya, seandainya tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa menyelisihi daripada Yahudi. Kalau Yahudi puasa tanggal 10, kita tanggal berapa? 9, 10 atau 10, 11 untuk menselisihi daripada Yahudi. Jadi artinya puasa-puasa itu sudah dilakukan oleh umat sebelumnya. Nah, sehingga begitu Nabi hijrah, ini puasa Ramadan tahun 2 Hijriyah. Tahun 2 Hijriyah. Jadi setelah 2 tahun Nabi berada di Madinah, maka diperintahkan oleh Allah berdasarkan surat ini. Untuk Nabi bersama para sahabat diwajibkan untuk berpuasa. Nah, sampai kita sekarang seperti ini. Sehingga sahabat-sahabat itu puasa. Nah, bagaimana sahabat itu berpuasa? Kita lihat ini dari uraian 183 1 sampai 87 ini banyak kisahnya. Sehingga puasa aturannya, ketentuannya yang kita terima saat ini sudah dilakukan oleh para sahabat. Dan ayat-ayat ini turun berkenaan dengan sahabat pula. Gitu ya. Oke. Masih mendengarkan saya? Jangan senderan. Kalau senderan cepat pindah ke alam lain. Ya, nanti kalau pindah ke alam lain kita doain bismika Allahumma ahya wa amut ya. Iya, jangan senderan Pak, jangan senderan ya. Cepat pindah tuh ya ke alam lain ya. Maksudnya tidur ya. Oke. Jadi contoh ya. Di dalam
ayat 183 ini disebutkan, faman kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kata Allah, barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, dia musafir, maka boleh dia tidak berpuasa dengan nanti diganti setelah Ramadan gitu. Nah, asbabun nuzulnya bagaimana tuh? Ternyata para sahabat bersama Nabi itu di bulan Ramadan perang. Tuh, bayangin. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu arti kata Ramadan? Ramadan ini asal katanya dari kata Ramadhan. Ramadhan. Apa itu Ramadhan? Panas yang membakar. Tuh. Saking panasnya, itu daun itu nggak hijau lagi. Apa? Kering, hitam, bahkan batang kayunya itu ngeluarin asap, kebakar. Nah, itu panas model kayak gitu dilakukan puasa, bayangin. Nggak kayak kita di Keranggan, malam hujan. Kemarin juga mau buka puasa, udah mendung. Sebagian ada hujan, betul nggak? Di masjid adem. Lesehan lagi, hati-hati tidur. Nah, akhirnya kondisinya beda tuh dengan para sahabat. Sahabat dulu Ramadan perang, tengah-tengah hari perang, bayangin padang pasir. Emang perangnya kayak di Cianjur, ada kali, ada sungai, ada adem pohon, betul nggak? Oh, sono nggak ada pohon. Air aja rebutan, saking nggak ada airnya, panas terik, perang. Coba, giliran mau Ramadan zaman sekarang, keluar tuh hadis-hadis palsu. Tidur siang di bulan Ramadan ibadah. Coba, ya, inilah akhirannya. Gara-gara begini nih dianggapnya tidur itu ibadah. Coba. Kalau tidur siang di bulan Ramadan ibadah, maka sudah banyak tuh keterangan para sahabat. Sahabat habis sholat subuh tidur. Sahabat habis sholat zuhur pada tidur. Kenapa? Tidur itu ibadah. Nggak taunya udah diteliti sama Ustadz Adi Hidayat, pakar hadis, pakar Quran. Ustadz Adi Hidayat udah meneliti, ternyata itu bukan hadis. Saking palsunya, di kitab kumpulan hadis palsu nggak ada. Coba bayangin tuh, dari mana tuh kata-kata kayak gitu? Udah gitu kita dapat terima itu, tidur siang di bulan Ramadan ibadah, kita share kepada yang lain. Hadis palsu di share. Bayangin tuh, dapat pahala apa dosa? Dosa. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan niran. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, siap-siap tempatnya di neraka. Pengen dapat pahala nggak taunya? Nah, saya nggak tahu Ustaz. Dulu nggak tahu, kalau sekarang udah tahu, jangan sebarin lagi. Jangan sebarin lagi. Kalau nggak tahu tanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu tanya kepada yang tahu, tanya kepada yang ngerti. Jangan main share aja. Betul? Inilah bedanya kita dengan sahabat, dengan Nabi. Kalau sahabat sama Nabi di bulan Ramadan sedikit tidur supaya kuat ibadah. Kita sedikit-sedikit habis subuh lagi dengerin ceramah. Nah, itu bedanya kita sama sahabat sedikit. Sahabat sedikit tidur, kita sedikit-sedikit. Apalagi hari Minggu nggak kerja, bangunnya jam berapa?
Mending jam 9, jam 12. Kadang-kadang apa? Asar baru bangun. Kenapa? Mumpung nggak kerja. Ya, apakah nggak bisa dicari ya kesempatan untuk beramal, beribadah selain tidur? Betul nggak? Habis saya ngantuk Ustadz. Ya, kalau ngantuk tidur. Tapi jangan mengatakan itu hadis. Niatnya apa? Saya mau ibadah kepada Allah. Jadi habis sholat zuhur, baca Quran, mungkin ngantuk, udah istirahat. Gitu. Tapi niatnya apa? Ntar malam mau sholat malam, ntar malam mau taraweh, mau tahajud supaya kuat. Begitu niatnya. Iya, paham sampai sini? Itu bedanya kita sama sahabat sedikit. Betul? Sahabat sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit, beduk maghrib, habis sholat maghrib, pulang taraweh, enggak makan, ngemil. Ngemil itu tapi mie jumbo, duo. Ngemil katanya. Nanti habis bangun tidur, makan lagi, coba bayangin tuh. Iya, mindo. Mindo bahasa apa ya? Betawi ya? Tuh, enggak makan mindo katanya. Mindonya tapi pakai mie jumbo, duo. Masya Allah. Itu tuh bedanya kita sama sahabat tuh kayak gitu. Memeriahkan Ramadan, sahabat itu enggak dengan makanan. Memeriahkan Ramadan justru memperbanyak makanan untuk dibagi-bagi. Begitu. Bukan untuk diri kita dan keluarga kita saja. Justru memperbanyak makanan buat diapain? Dibagi-bagi. Kata Nabi, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Sahabat mungkin dari golongan miskin, ya, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, laisa kullana, enggak semua kita bisa seperti itu ya Rasulullah, bisa memberi makan orang berpuasa. Kata Nabi apa? Walau sebutir kurma, walau seteguk air, itu tandanya kita memberi makan orang berpuasa. Bayangin, seteguk air apa nggak bisa apa? Dah, satu kotak air mineral berapa? Berapa? 22 ribu. Satu kotak isinya 48 gelas. Dibagi tuh, bagi yang berpuasa di masjid, di musola, minum dia buka puasa pakai air kita. Kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurang. Jadi sebenarnya mudah memberi makan orang berpuasa. Masa apa istilahnya kalau kita kan bukan kurma ya, bakwan, gorengan. Ya, masa 1-2 gorengan nggak bisa kita kasih ke masjid, ke musola. Dia makan tuh makanan kita. Kita dapat pahala orang berpuasa itu tanpa dikurangi. Bayangin, Masya Allah. Apalagi ente beli satu kotak korma 200 atau 150 ribu satu kotak, bisa dimakan berapa orang tuh? Kirim ke masjid, kirim ke musola. Subhanallah, bagi-bagiin di jalan. Pahalanya itu luar biasa itu. Ya, jadi sahabat-sahabat itu begitu. Baik, kita lanjut. Tadi Ramadan perang. Maka pada kesempatan itu cuaca panas, udah sampai asar, itu mereka sebagian udah pada tepar, sebagian udah pada lemes, nggak kuat. Nabi melihat hal seperti itu, Nabi kasihan sama mereka. Bayangin, Nabi yang mulia itu ambil air langsung Nabi minum. Nabi coba, begitu melihat Nabi membatalkan puasa, Nabi yang sahabat-sahabat lain minum. Kenapa? Karena memang kalau emang nggak kuat jangan dipaksa. Itulah Islam. Ajaran Allah itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini ajaran Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tapi jangan dipermudah-mudah gitu ya. Jangan dimudah-mudahin, jangan disepele-sepelein, jangan. Dari sini ke pasar Keliangan aja buka. Ya.
Keliengan mah duduk aja dulu sebentar gitu. Ntar juga hilang tuh pusingnya. Ini Nabi perang. Tapi Nabi lihat ada beberapa sahabat yang nggak minum. Nabi marah di situ. Siapa yang tidak membatalkan puasa, dia sudah maksiat kepadaku. Begitu kata Nabi. Maksiat aja apa? Nggak taat. Jadi maksiat itu bukan hanya zina, judi. Maksiat lawan kata dari taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kebalikannya, sami'na wa asoyna. Kami dengar tapi kami asoy. Asoy lawan kata dari taat. Berarti kalau yang tidak taat berarti lagi sholat wajib nggak? Sami'na. Berarti kalau nggak sholat lagi asoy. Istri harus taat pada suami. Begitu istri nggak taat sama suami berarti dia lagi asoy. Lagi maksiat dia, begitu. Jadi maksiat bukan hanya hal-hal yang besar saja. Tidak taat berarti maksiat. Sahabat-sahabat ada yang nggak taat pada saat itu. Akhirnya begitu Nabi berkata demikian, udah mereka pada taat kepada Nabi. Kenapa? Rukhsah, keringanan, diberikan keringanan. Jangan sampai kita dikasih keringanan nggak mau ambil, salah, betul nggak? Tapi kalau dari sini ke Surabaya, walaupun jaraknya 1000 kilo, tapi naik pesawat cuma 1 jam, capek nggak? Payah nggak? Puyeng nggak? Enggak. Begitu. Masa cuma 1 jam naik pesawat, puyeng? Enggak. Mabok? Enggak. Enak. Nah, jadi lihat-lihat tuh. Kalau misalkan dia lagi mudik lebaran, ternyata macet total, panas, ya, keringetan, dia nggak sanggup, ya, dengan jarak yang jauh terus capek. Nah, silahkan. Begitu kira-kira ya. Tapi dia harus mengganti dengan hari lain, begitu. Paham sampai sini? Baik. Ada lagi sahabat yang kaitannya ke sini, ya. Ayat ini sampai 183 187 ceritanya begini. Ya. Bahwa dia bernama Qais bin Shirma. Dia puasa. Tapi begitu buka, dia batalin tuh buka, ya. Atau nggak batalin, kalau nggak salah dia nggak sempet batalin buka. Dia tanya sama istrinya, ada apa nih buat berbuka gitu. Ternyata istrinya bilang, nggak ada apa-apa, sebentar deh saya ini dulu, saya usahakan cari makanan. Bayangin tuh zaman dulu susahnya kayak gitu tuh, ya. Si istri cari usaha cari makanan. Ini si Qais begitu selesai sholat maghrib ternyata lemes ketiduran. Si istri datang, loh suamiku tidur, nggak bangunin, sampai dia bangunnya tengah malam, ya. Dan ternyata dia tidak makan, dia ibadah terus kepada Allah sampai akhirnya dia puasa lagi. Nah, turun tuh ayat tuh di ayat 186 mengatakan apa? Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyadi minal fajar. Allah perintahkan tuh, jangan kayak gitu. Puasa kok nggak makan, nggak minum. Kalau udah waktunya berbuka, berbuka. Makanlah, minumlah. Sampai nanti ada terlihat jelas tuh di langit antara benang putih dengan benang hitam. Benang putih maksudnya apa? Tanda mau fajar. Ya karena kita di kota sih ya, nggak pernah ngeliat langit.
Kalau di sono kan nggak ada lampu, ya, nggak ada listrik kayak begini. Jadi mengandalkan apa? Lihat langit. Oh, udah ada tuh tanda putihnya dari hitamnya. Hitam kan masih malam tuh, masih gelap. Tapi ada garis putih tuh. Ah, tandanya ini sebentar lagi mau fajar nih, mau subuh. Gitu kalau zaman dulu. Kalau kita kan pakai beker, pakai alarm, iya. Imsak juga udah ketahuan waktu imsak. Nah, kalau dulu enggak, begitu ceritanya. Akhirnya dengan kejadian seperti itu, maka sahabat diperintahkan untuk makan dan minum. Sampai batas kapan? Sampai batas fajar, gitu. Fajar itu apa? Subuh. Hanya di Indonesia yang ada waktu imsak. Di negara lain nggak ada waktu imsak. Ini kebijakan dari ulama kita. Supaya apa? Supaya hati-hati, jangan kebablasan. Supaya menjaga diri. Kan arti saum apa saum? Saum artinya apa saum? Saum artinya menahan. Menahan bahasa Arabnya al-imsak. Al-imsak, menahan. Jadi waktu imsak adalah waktu menahan diri untuk tidak makan dan minum. Karena sebentar lagi mau subuh, begitu. Halo, sayap kiri udah banyak yang pindah ke alam lain. Halo, halo, halo. Sayap kanan ada nggak yang sudah pindah ke alam lain? Belakang ada. Berapa orang? Bangun, sahur. Iya, kita teruskan ya. Baik, lanjut. Ya. Berikutnya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada seseorang bertanya kepada Nabi. Ini ayatnya kaitannya dengan puasa. Bertanya apa? Bertanya tentang Allah. Maka Allah mengatakan, apabila ada hambaku yang bertanya kepadaku, di mana aku? Maka jawablah, aku ini dekat. Tuh. Jadi untuk orang-orang yang bertanyanya seperti itu, jawabnya singkat aja. Nanyanya macam-macam. Di mana Allah? Ya, nggak sopan banget. Ya, itu biasanya itu yang kayak begitu Arab Badu, Arab Badui, Arab yang tinggalnya di pegunungan, gunung batu, jauh dari kota, nggak kenal peradaban. Jadi kadang-kadang tindakannya itu apa? Selonong boy kalau kita bilang, sembarangan aja datang kepada Nabi. Di mana Allah? Langsung begitu, nggak sopan-sopan banget. Di mana Allah? Apa kata Allah? Jawab, ini qarib, aku ini dekat. Selesai. Pulang tuh orang kayak gitu. Jadi kalau model-model kayak begitu, jangan pakai analisa. Allah itu berada di atas langit yang tinggi, namanya Arash. Arash itu dikelilingi oleh air. Ya. Jadi Arsy Allah itu di atas air. Jangan. Orang-orang kayak gitu jangan pakai ilmiah penjelasannya panjang-panjang. Di mana Allah? Dekat. Selesai. Gitu ya. Maka Nabi diminta untuk apa? Berbicara kepada orang sesuai dengan apanya? Sesuai dengan apa? Nalar berpikirnya. Kalau kita berbicara dengan mahasiswa, para ilmuwan, baru tuh penjelasannya harus secara logika, penjelasannya harus ilmiah. Nah, bicara sama ibu-ibu, bapak-bapak yang udah lansia, ngomongnya konspirasi yang merupakan sebuah inovasi yang sangat, wah, kayak gitu gimana tuh?
konspirasi, inovasi, udah nggak kebayang tuh kayak gitu tuh, ya. Semuanya sisi belakangnya. Oke, lanjut. Maka dengan turunnya ayat di 186 tentang adanya pertanyaan seseorang yang bertanya kepada Nabi di mana Allah dekat, apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan menjawab doa permohonan hambaku kepadaku. Saking dekatnya Allah. Apalagi ini bulan Ramadan. Maka hendaknya kita di bulan Ramadan jangan banyakin tidur. Banyakin apa? Doa. Banyakin doa. Inilah yang kata Nabi, doa-doa itu diapain? Dikabulkan. Doa-doa itu diijabah di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Yuk, siapa yang ingat hadisnya? Nabi bilang begini, aku suka puasa di hari Senin dan Kamis. Karena aku suka ketika aku lagi berpuasa, doaku diangkat ke langit. Tuh, jadi doa orang yang lagi berpuasa diapain? Diangkat oleh malaikat ke langit permohonannya. Dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya kadang-kadang kita menganggap bahwa doa kita diijabah sebagaimana kita doa. Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Karena kita nggak tahu bagaimana doa itu bisa dikabulkan. Ayo kita baca nih yang tadi kita baca. Maka falyastajibuli wal yu'minu bi, kata Allah. Dua tuh syaratnya tuh. Kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah, apa? Hendaklah penuhi panggilanku, seruanku, penuhi dulu. Allah bilang, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kalian. Puasa kagak? Yang dituju siapa? Alladzina orang-orang yang berarti wajar. Jangan aneh. Kalau di bulan Ramadan siang-siang kalau kita ke pasar, yang laki-laki masih apa? Ahli hisab. Masih apa? Katanya bukan ahli hisab lagi sekarang Pak Ustadz. Dewan Suro. Suro suka rokok. Na'udzubillah. Siang-siang laki-laki mukmin masih Dewan Suro. Ahli hisab. Kenapa masih bisa begitu? Berarti dia nggak merasa terpanggil. Berarti dia bukan orang beriman. Kalau orang beriman, nah saya mau bilang nih sama ibu-ibu ya, Bu, walaupun ibu mungkin suatu ketika tidak puasa karena dapat halangan, ya jangan istilahnya, diumbar, dipertontonkan, ibu nggak puasa, ya ke pasar siang-siang makan sotomi, asik banget tuh makan sotominya, udah gitu minum es kelapa muda yang gelasnya berkeringat, ya, wah enak banget tuh tanpa memperhatikan yang lain nggak puasa, iya. Di bulan Ramadan nih siang-siang itu ya banyak hantu. Banyak hantu. Kenapa hantu? Iya, kakinya doang yang kelihatan. Kepalanya, badannya nggak kelihatan. Iya, karena warung-warungnya pada sopan, ditutup pakai hordeng, tapi kakinya kelihatan. Nah, nggak begitu. Jadi penuhi dulu. Sholatnya bagaimana? Baca Qur'annya bagaimana? Penuhi dulu kata Allah. Baru aku akan ijabah tuh doa. Betul nggak? Halo? Apa kata Allah dalam surat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa
beribadahlah kepadaku dulu, kata Allah, baru minta tolong. Ibaratnya apa? Kalau seorang pegawai kerja dulu baru dapat gaji. Misalkan Pak Agus ya, nah, seorang pimpinan ya, terus ada pegawai baru bilang begini, Pak, saya mau bekerja di tempat Bapak, tapi tolong gaji saya sebulan dibayar sekarang. Kira-kira Bapak sebagai pimpinan mau nggak begitu? Mau nggak begitu? Siapa lu? Belum kerja, belum apa, pengen gaji sebulan di depan. Ya, artinya apa? Kerja dulu baru dapat gaji. Ibadah dulu kepada Allah, penuhi dulu panggilan kepada Allah, baru Allah akan tolong, kan gitu. Yang kedua apa? Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Artinya apa? Yakin. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Inilah Ramadan, saat-saat doa kita harus diyakini bakal dikabulkan oleh Allah. Maka doanya yang baik-baik, betul nggak? Doa apa kira-kira? Mudah-mudahan tahun ini THR-nya 3 kali. Boleh nggak begitu? Boleh nggak gitu? Iya, boleh-boleh aja. Apalagi doa yang baik-baik. Halo? Mudah-mudahan ya selepas Ramadan bisa umroh. Boleh nggak begitu? Ayo doa yang baik-baik, doa yang baik-baik. Ya, habis umroh nggak pulang deh, haji langsung. Cakep nggak? Kalau Allah kehendaki kenapa enggak? Doa yang baik-baik. Masya Allah. Jangan sampai nggak sholat, nggak puasa, minta doanya dikabulkan sama Allah. Ya nggak mungkin lah, gitu. Paham sampai sini? Baik, berikutnya perhatikan nih. Ini yang jarang dibahas. Jarang banget dibahas. Kenapa? Biasanya kalau Ramadan fokusnya ke apa ya? Puasa, sholat malam. Yang satu ini jarang dibahas. Apa itu? Ternyata ada seorang sahabat yang bilang begini, pokoknya kalau udah masuk Ramadan, saya sebulan penuh nggak bakal menyentuh istri saya. Paham ya bahasa menyentuh ya? Pokoknya selama bulan Ramadan saya tidak akan menyentuh istri saya. Allah jawab itu omongan kayak gitu. Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri kalian di malam-malam hari di bulan Ramadan. Jangan merasa bahwa kamu itu pengen suci selama sebulan, saya nggak bakal menyentuh istri saya fokus ibadah. Enggak. Kata Nabi, aku orang yang taat, tekun beribadah, tapi aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa, tapi aku berbuka. Aku melaksanakan daripada apa? Berhubungan dengan istriku di malam hari. Apa kata Allah? Kuntum takhtanuna ala anfusikum fataba alaikum. Kamu khianat terhadap diri kamu sendiri. Kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Padahal jujur, ayo, sanggup sebulan nggak berhubungan sama istri? Ayo, terutama yang masih muda-muda ya. Kalau yang udah sepuh sih ya udah waktunya deh ya. Apkir, istirahat gitu ya. Nah kalau yang muda-muda apa bisa tahan sebulan nggak berhubungan dengan istrinya? Kalau bahasa kita nih, jangan muna. Fataba alaikum. Udah, sekarang kalian dimaafkan oleh Allah. Artinya apa? Jangan ngomong gitu lagi. Udah, yang dilarang itu berhubungan di siang hari. Nggak boleh. Karena ada seorang sahabat yang datang pada Nabi apa? Celaka aku. Sampai 3 kali. Apa kata Nabi?
Aku mendatangi istriku di siang hari bulan Ramadan. Hah? Nabi, siang-siang lu datangin istri lu? Kaget Nabi. Nah, gini aja. Kalau gitu, ya, kamu memerdekakan budak. Dulu salah satu kafarat itu tebus dosa itu merdekakan budak. Kata orangnya, aku nggak mampu ya Rasulullah. Gimana? Kalau puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut artinya apa? 2 kali 30 kan 60 ya. Pada hari ke-55 batal. Ulang dari atu. Itu namanya 2 bulan berturut-turut. Aku nggak sanggup ya Rasulullah. Ya ini orang gimana sih? Dalam hati Rasulullah barangkali ya. Udah gini aja. Kalau gitu kamu beri makan sittina miskinan. 60 orang miskin kamu kasih makan. Apa katanya? Gak mampu juga ya Rasulullah. Dah kelewatan nih orang. Memberi makan 60 aja gak sanggup. Datang sahabat Ansor kepada Nabi. Bawa kurma sekarung. Udah gini aja. Ini kurma kamu bagiin kepada fakir miskin. Nah udah. Apa itu kata orang? Apakah ada orang yang lebih miskin di kampung ini selain saya? Nabi ketawa. Bukannya marah, malah ketawa. Sampai gigi gerahamnya kelihatan. Kalau orang ketawa gigi gerahamnya kelihatan kan bukan senyum-senyum kan. Tapi gitu ya. Iya, sampai kelihatan gigi geraham. Dalam hati Nabi, ini orang kelewatan banget ya. Udah miskin. Tapi Nabi nggak begitu, ya. Nabi subhanallah ketawa. Kalau gitu, nih bawa pulang, bagikan kepada keluargamu kata Nabi. Tuh begitu. Tapi jangan dicontoh yang kayak gini ya, ngaku-ngaku miskin. Jangan ya. Udah perboden siang hari udah, ya nggak boleh. Malam boleh nggak? Boleh, jangan muna. Malam silahkan. Tapi kalau kamu kebetulan lagi iktikaf di masjid di 10 hari yang terakhir, jangan gitu. Jadi dari malam pertama sampai malam 20 boleh nggak? Boleh. Kalau sudah masuk malam terakhir, jangan. Kecuali kamu tidak ada niat iktikaf. Kalau udah niat iktikaf, udah jangan berhubungan dengan istri. Subhanallah. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa itu banyak berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi. Begitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Iya. Yeah. Ini kita cerita tentang hubungan suami istri ya, tapi jangan dibahas poligami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Betul. Iya. Iya. Baik. Artinya ini ada ayat yang sama-sama kutiba gitu ya. Kutiba alaikumussyam kita udah paham. Terus ada ayat kutiba alaikumul qisas. Ada lagi kutiba alaikumul qital, perang. Nah, persoalannya kalau kita nggak melaksanakan qisas, nggak melaksanakan qital, itu kita
belum bertakwa dong. Ah, nggak begitu sudut pandangnya, ya. Artinya begini, ayat itu turun berkenaan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Artinya, begitu sudah ada ayat Quran, begitu sudah ada perintah Allah untuk melaksanakan daripada ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah hukum jinayat. Itu yang berkenaan dengan kisos itu hukum jinayat. Hukum yang berkaitan dengan pelanggaran, ya. Misalkan dia mencuri, maka turun tuh ayatnya, ya, yang potong tangan dengan apa namanya, yang mencuri itu dengan dipotong tangan, yang berzina dipotong, dihukum dengan apa? Ada di pecut, ya, dijilid namanya, ada yang dirajam. Rajam itu bukannya dijilid, tapi rajam itu dipendam dalam tanah, ya, terus ditimpukin sampai mati dengan batu. Tuh. Namun semua itu tentunya harus dengan kenyataan yang ada, bahwasanya betul kita diminta untuk melaksanakan itu. Tapi tentunya nggak juga kita dipaksa untuk berbuat seperti itu. Maka dari itu, ayo kita bangun kesadaran umat Islam. Untuk apa? Itu ayat harus dilaksanakan. Jangan hanya sekedar kutiba alaikumusiyam aja. Sampai kapan tuh ayat-ayat Allah berkenaan hukum nggak dilaksanakan? Maka ayo mulai dari apa? Penyadaran umat Islam. Taklim itu jangan hanya masalah ibadah melulu. Coba berkaitan dengan hukum seperti apa. Ya, masih ada kutiba-kutiba yang lain yang harus kita laksanakan. Nah, jangan sampai enggak merasa apa namanya? Enggak merasa penting itu ayat. Kalau kita sudah berusaha namun ternyata kondisinya memang belum memungkinkan, itu kita dianggap tidak berdosa. Karena apa? Kita udah usaha. Usaha dari mulai. Ayo kita kasih kesadaran umat Islam tentang pentingnya ayat-ayat berkenaan dengan hukum. Terus sampai masyarakat sadar. Oh iya, kalau masyarakat sudah sadar, berusaha untuk bagaimana cara merealisasikan daripada hukum-hukum tersebut. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Jangan lupa habis ini kita sholat syuruk ya. Nah, pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji atau umroh sempurna kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang bahwa sahur itu harus berusaha. Ya. Baik. Itu harus berusaha kita besar. Atau kita melihat orang lain. Betul. Atau kita masih besar. Ya. Tadi kan maksudnya salah paham ya. Baik. Ini bagus pertanyaannya ya. Jadi gini, Nabi bersabda, as-shalawatul khams. Salat dari satu salat ke salat berikutnya. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Wal umrah ilal umrah. Kaffaratun lima bainahuma. Bahwa umrah dari satu umrah ke berikutnya, Ramadan dari Ramadan yang lalu sampai sekarang ketemu Ramadan lagi, menghapus dosa. Tapi ingat, ada keterusannya tuh hadisnya. Selama dia tidak melaksanakan dosa besar. Kalau dia tidak melaksanakan dosa besar, hapus tuh. Kayak kita nih, subuh nih, ketemu lagi nanti sholat zuhur. Dari subuh sampai zuhur kita berbuat dosa. Misalkan matanya kemana-mana, ya kan? Padahal dalam puasa mata ini harus terjaga, kan gitu. Kita mungkin ngomong dalam hati, tapi itu juga dosa. Ngomong apa? Ini orang nggak pantas banget pakai baju kayak begitu, nggak matching antara atas bawah. Dosa nggak tuh? Walaupun nggak diucapkan, dosa. Tapi itu termasuk dosa kecil. Hapus di zuhur, zuhur ke asar, begitu juga dia dosa. Hapus tuh dengan dia berwudu. Tapi kalau dia melaksanakan dosa besar, belum bisa hapus dengan begitu saja. Contoh,
Salah satu dosa besar apa? Memakan harta anak yatim. Oh, dia sebagai pengurus anak yatim. Anak yatimnya makannya ikan teri, dia makannya daging. Nah, dosa nggak tuh? Dosa. Caranya gimana? Pulangin tuh duitnya. Uang hasil korupsi gimana? Pulangin. Miskinkan dia dari hartanya. Karena dulu nggak punya duit. Dari mana tiba-tiba akhirnya duitnya miliaran. Anak muda punya miliaran. Dari mana coba? Jualan martabak. Bisa jadi miliaran coba. Dari mana ini duitnya? Ah, ini artinya apa? Pengen nggak kita dagang martabak terus dapatnya miliaran? Pengen nggak? Pengen. Tapi apakah dari hasil martabak? Bukan. Nah, yang kayak begitu dosa besar. Pulangin tuh. Misalkan lagi dosa apa? Durhaka sama orang tua. Bahkan Nabi bilang apa? Orang yang durhaka sama orang tua nggak diampuni dosanya. Malaikat Jibril minta Nabi ngaminin. Bayangin, yang minta doa Malaikat Jibril, yang ngaminin Nabi. Kira-kira makbul nggak? Jadi orang yang durhaka sama orang tua nggak bakal tuh Ramadannya diampuni dosanya oleh Allah. Gitu ya Pak? Terima kasih Pak. Cukup? Ya, karena sudah waktu syuruk ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Contoh dari para sahabat yang tadi kita kemukakan. Dan kita tambah lagi, maksimalkan lagi Ramadan kita. Insya Allah kita keluar dari Ramadan. Kayaumin waladathu ummuh. Seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.